Sebelum menonton video dari kami, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan notifikasi video selanjutnya dari kami. Tapi gue salut sama lu, walaupun sudah bertemu sama hal seperti itu masih memaksakan untuk lanjut ya. Iya, emang hebat. Dia curi jempol ya. Apa curi celurit guys? Celurit. Iya deh. Kayak katanya sih kalau si tapi pas gue lihat gitu dia tuh di ujung tuh kayak ada kayak putih tapi di sebelah patung gitu pakai nggak ada lagi kan kayak gue di sebenarnya tuh kayak kalau gue di dekat Amul tuh kayak wish, kayak di sini gue kayak Bener. kayak gitu kayak tembus terus akhirnya gue suruh mainin ya gue mainin gue buka gue jujukin Akhirnya dia gabutin lah. gue gabutin lah. Halo guys, kembali lagi bersama gue Reno Febriano di Explore the Mystery Channel. Lagi kali ini gue kedatangan orang spesial guys ya. Ini tuh salah satu YouTuber juga. Kalian harus cek, namanya Gempor TV. Kalau mau dicek langsung cek sekarang. Dan ini dia orangnya. Halo kak. Hai. Kak siapa namanya? Kenalin dulu ya. Oke, gue biasanya dipanggil Gempor. Channel gue tuh namanya Gamepor TV. Gue tuh udah konten kurang lebih udah setahunan, cuman sempat vakum juga setahun gitu. Oke guys ya, jadi jangan lupa langsung dikunjungi channel Gempor TV-nya guys ya. Kita langsung aja dimulai dari awal. Apa kabar nih Kak Gempor? Alhamdulillah selalu baik. Baik ya. Kak Gempor kesibukannya apa aja nih selain explore? Gue kerja di salah satu rumah sakit juga. Jadi gue dokter. Oh dokter juga, awis paten banget ya. Oke nih Kak Gembot apa sih motivasi Kak Gembot buat terjun ke dunia explore tuh awalnya? Motivasi awal tuh gue awalnya tuh subscriber doang, subscriber orang gitu salah satu channel YouTube. Terus gue ngikut dia ceritanya awalnya kan. Terus udah kayak gitu diajak uji nyali nih di sesi dia nih, cerita ada sesi uji nyali. Terus gue dipaksa suruh ikut bikin YouTube. Oh langsung gitu. Dipaksa gitu. Langsung. Lo kalau nggak ini nggak usah chat gue lagi. Jadi akhirnya terjun ke dunia. Akhirnya explore. terjun ke dunia explore. Mantap. Jadi apa nih pengalaman perdana yang Kak Gembot lakukan saat explore itu? Pengalaman pertama ya. Kalau pengalaman pertama sih waktu pertama kali gue konten tuh di daerah Jonggol, kalau nggak salah, Cileunci, Jonggol gitu kan, Bogor gitu. Itu gue waktu itu konten di tempat syuting dulu Angli Dharma apa film itu zaman dulu ya, gue lupa, kayak kolosal gitu kan. Kira-kira tahun berapa tuh? Apanya? Ngonten itu Pertama kali konten tahun 2019 ya? 2019. Oke lanjut, gimana awalnya? Awalnya jadi kayak gue disediain tempat nih sama si yang temen gue ini. Nih gue kasih tempat, nah gitu kan. Terus karena dia udah pernah konten gitu, terus gue kasih tempat nih. Jadi studionya itu banyak, mesti kayak dia kayak berapa hektar gede, terus istana itu banyak kan, ada berapa istana. Nah di situ kalau nggak salah kita datang beberapa channel gitu ya, sebut nggak apa-apa kan ya, siapa-siapa aja. Jadi kita jadi waktu itu kalau nggak salah gue bareng Bucin TV, temen gue yang pertama ngajak itu, terus sama Bang Satria channel, terus sama Kavi Aswaldi kalau nggak salah, sama gue berempat gini kan. Terus yaudah kita ngonten di sana, gue langsung dikasih tempat. Di situ kan posisi gue masih orang awam, belum ghoster nih, masih awam. Terus kayak nih kasih tempat dibukain, terus dia nggak ngeceritain maksudnya itu ada apa gitu kan. Mitosnya nggak tahu Gue. Terus ya udahlah, udah gak memberikan diri gitu kan, belum apa-apa. Gue masuk ke tempat yang bener-bener yang menurut gue excited karena bener-bener yang lengkap, patungnya ada gitu kan. Karena dulu kalau menurut gue orang awam, patung itu kan salah satu tempat kayak tempat tinggal bener mistis mistis kan. Kayak gitu kan. Terus gue masuk kayak tangga gede panjang, terus anjir isinya kok patung semua, ada kolam dan sebagainya gitu. Udah gue ngonten, akhirnya jalan. Nah itu gue tuh pertama kali kayak diganggu itu, kayak gue ngerasa kayak kayak ada yang di apain, kayak dilempar gitu. Oh itu pengalaman pertama kali langsung. Terus nah gue kan tipe kalau orang yang positif itu mungkin burung atau mungkin apa gitu, jadi nggak pernah langsung tuh setan tuh gitu tuh nggak gitu. Bukan nggak percaya juga, tapi yang gue tipe orang bukannya langsung kayak ngejudge itu setan. Benar. Terus akhirnya dari situ gue pindah lagi ke tempat yang sebelah, kan ada istana lagi. Nah di situ pertama kali gue kayak ngeliat apa ya, entah putih atau apa, gue ngeliatnya sih
karena mungkin patung ya, karena gue nggak ngejas itu kuntilanak atau pocong, karena di situ banyak patung. Terus tapi pas gue lihat itu, dia tuh di ujung itu kayak ada kayak putih, tapi di sebelah patung gitu. Oh, gitu. Patung tapi ada lagi kayak gitu. Cuman karena waktu itu kan gue masih alat gue belum memadai kan, masih yang handphone juga masih yang apa gitu kan, gue ngontennya pakai handphone kan, nggak pakai kamera. Terus gue ngeliat kayak gini, gue ngeliat sekilas kayak ini apa ya gitu, gue samperin tapi nggak ada, hilang gitu ya. Wah gila, itu tuh emang makhluk sih sebenarnya. Apa itu belum tahu ya. Iya. Dan Kak Gamebot nih awal nih setelah itu explore pertama kali langsung bikin channel ya. Langsung bikin channel YouTube. Di situ gue udah dibikin channel. Langsung dipaksa langsung pas perjalanan pulang tuh kayak udah tek nih bot gue bikinin gitu. Jadi gue udah ada nih. Langsung dia minta email gue gitu nih, email lo. Gitu. Langsung berbuat langsung channel YouTube. Dan terus nih Kak Gamebot nih pernah nggak ngerasain saat explore tuh paling serem di mana dan kapan? Explore paling serem menurut gue ya. Sebenarnya banyak, tapi kalau dibilang dari nilai, gue waktu itu takutnya di rumah sakit Tayupati, Jawa Tengah. Oh, di situ gue itu kan memang rumah sakit, katanya sih dulu itu rumah sakit Kristen, namanya rumah sakit Kristen Tayupati. Nah di situ itu first impression gue kayak excited karena gue belum pernah ngonten rumah sakit pada saat itu. Gue selalu ngonten yang tempat-tempat kecil, kayak paling rumah atau apa gitu. Nah, terus dikasih rumah sakit segitu gedenya gitu kan. Dan masih alatnya masih lengkap, masih ada beberapa yang kayak ada darah gitu-gitu, mungkin bekas dulu ya. Terus ya udah di situ gue kayak di situ kan gue udah beberapa kali ngonten, jadi gue udah mulai terbiasa. Jadi udah mulai pembawaan gue tuh udah mulai bisa gitu. Nah tapi kebetulan gue situ nge-live kan, karena gue disuruh nge-live karena itu gede banget, lo kalau nge-vlog wah bisa berapa part gitu katanya kan. Terus lo nge-live aja gitu kan. Oke, gue nge-live, terus gue nge-live. Waktu itu kan karena gue channel YouTube gue kan subscriber juga belum banyak, masih 200 kalau nggak salah kan. Cuman kayak dibantu, biasanya kan beberapa teman gue bantu nih buat YouTube, buat nge-live gitu kan, pakai aplikasi lagi. Akhirnya gue ngonten di situ. Nah gue waktu itu bener-bener yang kayak shocknya pertama di kamar jenazah sih. Kamar jenazah? Ada kamar jenazah, masih ada ambulannya, masih ada tempat pemandiannya, kayak gitu kan. Terus gue kesana, ceritanya kayak bukan sesi nyali, kayak gue coba tinggal di sini. Karena gue dapat challenge waktu itu kan, di kalau live biasanya dapat challenge. Dapat challenge. Bang Gamebot coba dong diam sebentar mainin ambulan. Oke, jadi gue naruh kamera di pintu, arahin ke ambulan. Lucunya itu kan tertutup tapi kayak ada hembusan. Iya. Jadi kayak ketutup, kayak nggak ada ini, tapi kayak gue ngerasa di situ kayak kalau gue di dekat ambulan tuh kayak kayak di sini gue tuh kayak bener. Kayak gitu, kayak hembus. Terus akhirnya gue suruh mainin, gue buka, gue gujuk-gujukin. Akhirnya digabutin lah. Gue gabutin lah karena tuh disuruh kan, gak enak kan namanya disuruh sama subscriber, harus kita ini bener, menghibur lah. Oke. Yaudah nih gue main tuh gujuk-gujuk, terus tiba-tiba kayak gue diem, kayak gue kayak langsung gue kayak nge-stuck, terus kayak gue kagetin sih buat nge-geser. Wah, gue track gitu. Enggak, gue cuman prank gue kayak gitu. Tapi emang gue rasanya pada saat itu ya itu kayak ada hembusan angin kayak gitu, dan dengan keadaan yang ketutup gitu. Contoh misalnya kayak ini kan kayak rumah nih, kan kayak nggak ada udara gitu, tapi kerasa kayak gitu. Jelas ya, hawanya jelas ya. Aura-aura situ. Nah setelah itu gue dari situ di atas jenazah, kamar jenazah itu jadi ceritanya ada namanya kayak aula, kayak podium aula gitulah. Itu mungkin kayaknya buat kebaktian pada saat mungkin meninggal, kebaktian tuh di lantai 2 gitu. Nah di atas kedua itu gue pas naik ke atas tuh masih ada beberapa, ada bangku kayak gitu kan. Terus ada juga kayak di ujung tuh kayak di tempat kayak apa sih biasanya orang pidato gitu kan, kan ada kayak meja, podium meja gitu. Di situ yang gue heran itu kan rumah sakit kosong, tapi ada bekas kayak kemenyan dan lain sebagainya. Mungkin orang kayak nyajen gitu kali ya. Karena mungkin karena di Jawa masih kental kayak gitu-gitunya kan. Jadi kayak pas gue masuk ada sajian gitu. Terus gue kan karena orang yang kayak gue gini nih, gue samperin itu sajian, terus bilang ini apaan sih kayak gini-gini nih, lu gimana sih lu manusia minta duit sama setan gituin kan. Terus gue minta duit sama setan bla 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 bla, gue abrek-abrekin gitu kan. Terus
Di situ ada ruangan kecil, mungkin kayak tempat naruh apa gitu. Gue ke situ. Di situ gue kayak mulai ada gue kayak mulai digangguin kayak ada kayak yang gue lihat kayak sekelebat apa gitu, cuman sek kayak gitu lah. Cuma jelas ya. Cuma jelas. Kayak lewat gitu terus. Nah di situ kan ada jendela. Gue inget banget kan, jadi karena nih pas itu ada jendela kaca, cuma udah pecah gitu, kayak lewat gitu terus bilang, oh itu mungkin apa? Gue masih ke positif karena gue nggak mau ke apa ya, ke distract sama kayak gituan kan. Nah, akhirnya semakin kesana kan gue ngeliat ada kali sejam lebih kan, karena gede banget. Terus ceritanya dari situ ke belakang itu kayak ada mes perawat zaman dulu mungkin kayak dibilangnya sih kalau orang situ katanya rumah merah kan gitu. Nah di situ dapat challenge lagi gue, dapat challenge sih kayak gini, Bang Gembot kencing dong di toilet. Wah astagfirullah, gue bilang ya udahlah, gue bilang kan ya udah gue ngonten, gue disuruh kencing di toilet di rumah merah itu kan. Nah pas kencing udah kelar terus gak lama gue denger banget, nggak mungkin dong di rumah sakit kosong ada suara bunyi pump sanyo air gitu kan. Dan itu kedengeran dan jelas kedengeran kayak bunyi pump air sanyo. Terus nggak lama ada yang kayak ketawa apa gitu, kayak ketawa tapi jaraknya jauh. Tapi kalau yang kita tahu kalau jarak jauh berarti orangnya dekat kan gitu. Itu suara jelas tapi kecil. Wah jangan-jangan sebelah gue bilang gitu kan. Gue langsung merinding nih. Terus udah kayak gitu. Oke, pas keluar itu pintu ketutup karena gue kan waktu itu ngonten kalau nggak salah, gue kan waktu ke Pati itu gue motoran, hanya bertiga sama temen gue kan, sama yang salah satu yang namanya channel Bang Yo, dia itu kan YouTuber ghoster Cirebon, dia ngajakin kita touring Jawa gitu, akhirnya ke Jawa. Nah itu kan gue cuma bertiga nih, pure bertiga karena kita bertiga itu solo explore. Nah safe zone itu jauh. Ibarat kata ini kalau ini kan kita di sini, timpan talinya jauh di sana kan, dia ngeliatin gitu tapi jauh jaraknya. Nah ada kali kalau sekilo tuh ada, karena jauh. Itu gede banget rumah sakit itu gede banget. Terus udah kayak gitu dan mereka dengar ada yang ngomen juga, Bang tuh suara sanyo emang nyala katanya gitu kan. Terus pas gue keluar tuh pintu ketutup karena gue inget banget itu pas gue buka nggak mungkin dong kita ghoster gue buka ketutupin lagi. Bener kan kita nge-live terus jauh kayak pas gue keluar ketutup. Mungkin angin. Soalnya gue selalu angin kali. Tapi walaupun kita mikir nggak mungkin dong angin. Orang pintu berat, pintu zaman dulu gimana sih, gede gitu kan, terus harus bukanya dan udah kesel harus didorong juga. Terus, ya udahlah gitu. Nah gue di situ keluar dari rumah Mary itu kan langsung papasan sama kayak yang gue bilang aula lantai 2 itu. Itu gue lihat dengan sangat jelas ada pocong goyang-goyang. Jadi pocong itu ini pocong nih kayak gini-gini. Serius. Pocong itu gini-gini. Posisi itu gini, kenapa gue nanya itu ada pocong? Karena pas keluar merah kan baterai habis, semua habis. Gue harus ganti. Bentar guys, gue ganti baterai. Karena mati dulu, gelap. Bener gelap kosong. Ganti baterai, bla 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 gitu kan. Semua lighting mati, semua gelap. Terus pas udah nyala, gue tuh kayak langsung ngetes kayak terang deh. Terus gue langsung kayak langsung jadi pas gue begini, itu posisi kalau yang gue ingat itu posisi tempat yang apa sajian itu. Jadi tempat sajian, terus sebelah itu yang gue bilang ada kaca ke rusak itu. Terus gue itu pocong berdiri, terus gini dong. Gue ngeh banget langsung gue. Ya gue manusia, gue kaget dong, gue lari dong langsung ya tanpa pikir panjang. Terus gue lari nggak pakai mikir, terus sempat ketinggalan kan. Mic gue ketinggalan, gue lari dulu terus kayak gue bilang, waduh mic gue ketinggalan lagi, gue balik lagi pas gue liat nggak ada. Ya udahlah, tapi di situ gue lanjut lagi ngeper karena tuh luas banget, kayak masih ada lapangan apa, masih ada ini, rumahnya ada banyak kayak gitu. Itu sih yang bener yang bikin gue bener shock banget ya. Tapi gue salut sih sama lo, walaupun sudah bertemu sama hal seperti itu lo masih memaksakan untuk lanjut ya. Gila, emang hebat ya, ternyata diacungi jempol ya. Apa acungi celurit guys? Celurit. Ya udah, gimana nih Bang Gembot setelah sudah ibaratnya menguasai dunia explore nih ya kan? Ada nggak sih pengalaman yang misalkan abis explore tuh diikutin sampai rumah? Waktu itu gue pernah, jadi gue ngonten di Bola Kapal, di komplek mati dulu tuh pernah. Kayak siapa sih yang cewek itu Ayu Saraswati siapa? Ayu Saraswati? Bukan, apa sih channel itu? Pokoknya gue lupa. Itulah ya.
yang istri Demian tuh sih gue. Oh, Sarah Wijaya. Sarah Wijaya. Oh, dia kan praktek situ. Terus gue akhirnya datang situ. Jadi bener-bener komplek kayak 40 rumah situ kosong, nggak ada apa-apaan. Nah, rumahnya itu jadi kayak di komplek itu jadi udah satu rumah itu udah keangkat sama beringin. Jadi kalau kita masuk langsung di bawah akar beringin itu kayak gitu kan. Nah, kita ke situ kan waktu kalau nggak salah ada beberapa channel itu juga kalau yang kita dengar katanya si ini ketemu ini di sini gitu kan. Nah terus emang katanya angker. Nah pada saat itu gue udah dari orang kan biasanya katanya kalau yang klimaksnya di awal akhir, gue klimaksnya di awal. Jadi kayak gue orang bilang kalau teman-teman pada bilang lo yang keberinginnya terakhir aja gitu. Maksudnya biar kalau ini. Nah gue keberingin dulu. Di pertengahan jalan gue kayak hampir mau kesurupan. Udah mulai kayak kelayang pusing muntah udah kayak ini udah lemas lah udah kayak gitu. Terus udah cuman gue masih yang udah gue harus kuat gue kayak gue nggak boleh ngedown, gue harus naikin lagi. Terus di rumah itu gue ngeliat jadi kayak bener-bener di jendela itu kayak set biasa kayak gitu kayak selimut kayak gitu. Terus udah kayak gitu gue ngonten akhirnya pindah ke rumah sebelah. Di situ gue ngeliat ada bayi tapi udah jadi kerangka. Bayi udah jadi kayak katanya sih kalau si penjaga rumah itu kan satpam itu bilang cerita katanya di sini pas satpamnya ada 2 orang udah tua gitu jadi kayak tetap kayak keliling gitu. Dia cerita memang katanya dulu sering banget setiap Jumat itu suka ada orang nganter bawa apa kayak gitu. Tapi emang bener jadi di situ kayak ada kerang. Gue nggak tahu itu bayi atau apapun itu nggak tahu. Cuma kerangka lah. Tapi yang gue lihat kerangkanya kecil. Tangannya kayak jari bayi, tapi ada apa tuh udah bau gitu. Jadi kayak ada, karena dulu sempat heboh di perumahan itu, kalau nggak salah penemuan tengkorak kalau nggak salah. Penemuan pernah ada. Ada beritanya, kejadian. di beritanya ada, makanya kita kesana gitu. Gila. Dikasih tahu, ini dulu heboh nih di Bekasi gini, dan gue ketemu. Dan akhirnya bertemu. Dan gue ketemu sama kerangka itu, tapi kerangka bayi gitu kan. Kalau di beritanya kan kerangkanya orang manusia dewasa gitu. Nah ini gue kerangka bayi, terus ada sajian apel dan lain sebagainya gitu. Terus yaudah akhirnya gue di situ temen gue bilang katanya bot lo ada yang ngikutin dan gue langsung di netralisasi. Oh setelah itu ya. Berarti emang dari awal. Tapi emang gue abis itu gue sakit. Dari situ gue kena COVID soalnya. serius. Gue dari situ langsung sakit. Sekedar info ya guys. Info aja. Jadi jangan lupa protokol kesehatan. Protokol kesehatan tetap berjalan. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan udah alhamdulillah udah baik ya. Udah baik. Jadi lanjut lagi nih Kak Gembot nih. Setelah pengalaman kayak gitu kan diikutin, nggak nyampe rumah kan? Enggak sih, karena langsung di netralisasi. Pada saat itu langsung di netralisasi. Gila, gue mau nanya lagi. Banyak sih sebenarnya pertanyaan gue tuh banyak banget kalau buat Explorer Kellen nih, gila. Gimana sih pengalaman respon lo setelah bertemu-temu yang sebelumnya lo nggak bertemu dan akhirnya bertemu? Respon lo kayak respon gue. Sebenarnya kalau dibilang belum pernah ketemu sih enggak juga karena gue kerja di rumah sakit. Oh iya juga. Iya kan. Jadi sebelum jadi pernah juga. Sebenarnya gini, awalnya dulu itu gue seneng banget. Emang gue seneng banget kayak dunia gini. Dulu itu sempat kayak gue pengen sampai daftar film dulu kan dunia lain ya. Gitu gue daftar. Sama mak gue diomelin nggak boleh gitu. Terus awal-awalnya juga gue nggak boleh ikut bikin explore gini, nggak boleh mak gue kayak. Tapi karena gue ini hobi gue loh gitu kan, gue mau ikut lah kayak gitu karena. Jadi gue emang dasarnya dulu emang seneng kayak gini dari dulu. Dari kecil dulu. Emang seneng kayak gini. Jadi kalau ngeliat lagi itu sebenarnya udah nggak ini sih. Nggak kaget lah ya. Makanya sebenarnya alasan gue masuk kesehatan tuh gue pengen setan. Anjay, itu dia salah satu alasan Kak Gembot masuk kesehatan guys. Sama yang kedua ya emang gue pengen, gue kan pengennya ngeliat, maksudnya gue seneng ngeliat masyarakat. Benar. Yang kayak gitu. Yang bisa senang lah ya, bisa membuat senang masyarakat. Kayak gitu. Itu salah satu hikmah yang bisa kita ambil. Jadi Kak Gembot nih. Kak Gembot ada pengalaman pas lagi jaya-jayanya explore lagi getol-getolnya explore paling serem, paling takut, paling shock. Itu di mana? Pabrik Cirebon Gempol, pabrik gula, pabrik tahun 1849. Itu jadi gue di situ itu gue kalau misalkan kalian masih biar percaya ngeliat langsung gitu di channel YouTube gue itu. Jadi ada namanya pabrik gula Gempol. Itu dulu salah satu pabrik yang pernah dikontenin sama dunia lain, pernah buat uji nyali dan memang nggak pernah ada yang berhasil gitu kan. Nah di situ kalau yang gue rasain, gue kan konten di situ kan.
Terus jadi di pabrik gula itu kalau nggak salah dia berdiri kurang lebih 100 hektar, jadi gede luas gitu kan. Di situ terdiri ada 2 pabrik gula, 1 cerobong sama beberapa perumahan gitu. Itu kan udah lama banget, 1849 sampai 1900 berapa gue lupa, itu udah nggak kepake. Terus jadi alang-alang tuh Udah tinggi banget ya. karena itu kan pabrik gula jadi banyak pohon tebu. Bener. Kan. Jadi sepanjang jalan kayak pohon tebu gitu. Terus alang-alangnya udah tinggi. Nah di situ gue kan kontennya, kata temen gue ikut kali ini gue ikutin temen gue nih. Buat lu jangan langsung ke pabrik, lo ngonten ke daerah rumah-rumah dulu gitu. Jadi gue ngikutin, oke gue ke rumah dulu. Gue takut pengalaman di RK kan, yang di rumah itu gue takut gitu. Jadi oke gue ikutin nih. Ternyata yang dibilang itu malah jadi sesat buat gue, karena pada saat di situ gue ngonten gue kesesat. Ngiter. Jadi gue kayak yaudah muter-muter gitu aja. Gue jadi gini, kalau sudah planningnya gue gini, pada saat masuk itu pabrik kan cerobongnya tinggi dan ada lampu, jadi itu pasti kelihatan. Patokan normalnya itu patokan tuh kelihatan. Jadi patokan waktu itu rencana gue setelah masuk ke sini gue mau jalan lewatin alang-alang, tapi gue ngelihat kalau itu ada cerobong kayak gitu. Oke, udah konsep kayak gitu, gue masuk ke rumah dan rumah itu ketutup alang, jadi kita dari luar nggak kelihatan rumah. Jadi kayak kita ngelewatin alang-alang dulu, baru yang kita ketemu rumah. Nah, itu rumah gede, rumah jam dulu kan gede-gede tinggi gitu kan, pintu tinggi-tinggi. Nah, kita masuk ke rumah itu, udah kelar konten dan sebagainya. Nah, udah mulai nih, gue pengen ke pabrik gula. Terus setelah itu gue langsung, patokan gue waktu itu cerobong, karena cerobong tuh tinggi banget, nggak mungkin nggak kelihatan. Nah, terus entah kenapa di situ gue, ini sebenarnya di balik ini gue nggak, maksudnya ada cerita tapi gue belum cerita dulu. Maksudnya ada cerita, tapi gue belum ceritain dulu nih biar nyambung. Di situ gue belum tahu apa-apa, karena gue cuma dibilangin itu perumahan udah lama gitu doang, jadi nggak dibilangin ada apa yang nggak tahu. Nah di situ gue setelah udah ngelar konten itu, gue langsung kan, karena patokannya itu alang-alang tinggi, jadi gue berpatokan dengan center gue. Masa percaya nggak percaya, itu center bisa nggak nembus apa-apa, jadi yang gue lihat gelap. Sampai gue tuh kalau ngeliat di channel YouTube gue tuh sampai begini, ini mana towernya sih, cerobongnya mana, gue gituin gitu kan. Coba gue jalan ini gitu kan. Gue jalan, gue lihat nih, ini mah gudang yang gue masukin pertama kali. Gue bilang mau masuk ke perumahan tuh lah gudang itu kan. Bukan ini, berarti pemikiran gue nih arah balik dong. Gue arah balik, sampai gue jatuh apa gitu, karena tuh bener-bener kita nggak tahu apa, cuma alang-alang doang. Jadi kayak gini-gini sambil gini-gini kan. Udah mikir ada dulur nggak gitu kan. Jalan-jalan udah ini pokoknya gue udah arah balik, udah bukan arah ke gedung gitu. Gue arah balik, terus gue begini dan nggak kelihatan itu cerobong, masih nggak kelihatan, cuman gelap, gelap. Terus udah gue berhasil keluar, tapi gue keluar di gedung itu lagi. Jadi muter di situ. Cuman kayak muter-muter doang. Jadi gue udah yakin banget ini bukan jalan gedung tadi. Kenapa gue? Karena gue udah ngintip dulu, ini gedung tadi. Berarti bukan. Gue putar balik, arah balik dong. Harusnya bukan arah itu. Iya, harusnya bukan arah itu. Dan gue keluarnya arah itu lagi. Tapi maksud gue mikir gini, udah selamat gue jalan deh keluar daripada gue di alang-alang. Terus gue kayak gini, anjir kok jalannya ini lagi. Gue bilang kan, udah lepas sebodoh. Akhirnya gue jalan lagi dan gue ngeliatin gedung itu lagi, kayak gudang itu lagi gitu. Jadi intinya gue kesesat di situ. Gak bisa ya. Gak bisa keluar, akhirnya ujungnya tetap keluar lah di situ. Udah nggak apa-apa, mas dulu gue nggak mikirin lagi. Gue mau ke yang arah sana, pokoknya gue cari jalan lain. Yang penting gue nyampe tuh pabrik. Benar. Terus setelah itu gue akhirnya jalan nih ke pabrik pertama. Pabrik pertama itu pabrik yang nggak ada corobongnya. Jadi mungkin pabrik apanya ya, gue nggak ngerti. Pokoknya kalau yang pabrik buat gulanya itu yang ada cerobongnya. Ini pabrik juga terus. Tapi di sini tulisannya pabrik gula Gempol 1849 gitu. Gue masuk ke situ, emang sih nggak ada apa-apaan. Maksudnya cuma kita masuk kayak plong kosong, nggak ada apa-apaan. Tapi anehnya di situ, di tempat itu, di bawah jalan ini ada sejadah, kayak sejadah tempat sholat gitu kan, sejadah, mukena dan sebagainya, ada tempat tidur. Gue mikirnya apa ada homeless gitu kan, kayak mungkin kayak orang apa gitu. Bodoh lah gitu kan, cuman gue kayak fokus aja karena emang nggak banyak yang bisa dieksplor, cuman gedung kosong gitu, kayak gudang kosong gitu, cuman kayak ini. Tapi di situ gue
di video gue ada Banaspati ya, apa sih? Banaspati. Api gitu. Gila. Serius. Gue shock, jadi kayak gue lagi ini, jadi kan karena udah sekeliling emang hutan kan. Jadi kayak pas gue gini-gini terus kan banyak udah jadi lagu gede-gede gitu. Itu Banaspati lewat api gitu. Gue tuh kan mikir kalau gue baca Banaspati itu kan setan api gede gitu kan. Gue mikir kalau kena gue kebakar, karena pemikirannya gitu kan. Kalau yang gue baca, kalau Banaspati kalau kita kena sedikit kita aja langsung anus kitanya kan. Gue kaget dong langsung. Anjir tuh Banaspati serius. Gue masih kayak shock. Terus kayak gue nge-freeze, nge-stuck. Iya itu Banaspati fix gue lihat gue gitu kan. Cuman gue masih yang takut, tapi gue masih pengen di situ. Ya. Nah, di gudang itu kan udah nempel akar gedung apa kayak pohon-pohon beringin gitu kan. Dan pas gue mau keluar, itu di situ gue denger banget ada suara kuntilanak ketawa. Dan masuk ada di channel gue ada ketawa. Dan di situ gue udah bilang fix ini gue harus keluar. Karena gue udah mulai ngedown gitu kan. Kayak udah pertama udah kena distract sama yang nggak bisa keluar. Kedua, gue kena itu. Akhirnya gue bilang fix ini gue harus keluar karena gue udah nggak bisa. Gue keluar, terus kayak gitu gue stop dulu, refresh. Gue nyamperin temen gue dulu, itu jaraknya jauh 200 meteran kan itu. Gue harus nyamperin temen gue dulu dan lain sebagainya gitu kan. Terus di situ satpam lagi bercerita sama temen gue, parah gue disesatin, gue bilang gitu. Jadi gue belum tau nih, gue disesatin. Lah ini satpamnya lagi cerita dulu ada YouTuber Cirebon kesesat 3 hari baru keluar. Dibilang kayak gitu. Gue shock dong. Alhamdulillah gue masih bisa keluar. Gitu juga gak apa-apa dah jalan itu lagi. Gue mikir gitu kan. Yaudah langsung. Lu melanjut gak buat? Karena kan gue ngonten tuh dari jam 10 sampai jam 1. Gue cuma keliling 3 jam tuh kayak baru keliling itu doang. Belum ke intinya. Bener. Terus mau lanjut gak buat? Oke lanjut. Karena gue gak banyak waktu di Cirebon. Jadi kayak yaudahlah gue langsung mumpung gue kesini udah sekalian di sini ya. Cuman gue kayak refresh dulu, gue makan, gue minum dan main. Dah gue siap. Gue akhirnya yang kedua nih dikejar baterai. Jadi baterai handphone gue udah lobet sama yang jadi gue kejar-kejaran sih. Nah kalau yang kedua ini gue ceritain. Jadi yang pabrik kedua ini inti pabrik gulanya ada cerobong. Jadi kayak berarti ada pembakaran gitu. Nah di situ memang dicerita di Google juga ada. Jadi yang cerobong itu memang tempatnya siluman ular. Jadi katanya ada 2 siluman ular sepasang gitu. Nah pertamanya kan gue sebelum ngonten kan memang cek lokasi dulu, dianterin sama kuncennya sana. Dan memang benar di Cerobong itu gue ketemu anak ular. Berarti ada bapak ular dan ibu ular ya kan. Bener. Itu di situ pas ketemu belum diceritain. Ceritanya pas yang udah di sana. Jadi baru dan karena baru kita Cerobong itu katanya tempat siluman ular, dan pada saat cek log juga gue ketemu anak ular gitu kan. Jadi jalurnya ke sana itu sebelum ke sana kita ngelewatin kayak pohon-pohon duri gitu. Jadi pas kebetulan ke sana gue pakai baju ini. Jadi yo boset semua. Beset gitu. Jadi pas masuk dan memang itu pabrik biasanya cuma nggak terlalu besar, tapi ada cerobong bisa kita masukin. Benar. Jadi kita masukin ke sana, pas kita pengen tuh ada anak ular keluar. Anak ular nih gimana? Terus akhirnya di situ gue ngambil jadi uji nyali, tapi emang gak lama, paling cuma 15 menit gitu kan, karena nge-vlog kan takut kelamaan gitu kan. Jadi gue di situ 15 menit gue diam. Yang gue rasain di situ kan Cirebon dingin ya, tapi gue rasainnya panas di situ. Panas. Cirebon tuh dingin. Auranya sih, aura negatifnya kuat, jadi kayak panas kayak gitu. Terus nah di tempat Cirebon itu kan tempat uji nyalinya si yang film 99 dulu kan gitu. Kayak menurut gue kayak ini tempat tepat nih gitu. Tempatnya mantep banget. Akhirnya gue kesana, gue diem di situ, gue nggak ngerasain apa-apa, mesti nggak diganggu apa-apa, tapi emang yang gue rasain cuma panas aja dan sesek. Dan itu setelah itu lo selesai setelah semua. itu udah kelar. Aman ya. Aman. Tapi emang itu shock banget. Gue dari awal cerita lo nih pas disesatin aja itu awal udah klimaks banget. Iya, Bang. itu sebenarnya klimaks. Gue cuma takut nggak bisa keluar doang. Untungnya lu nggak sampai 3 hari di situ. Makanya. Bisa berapa yang bisa sampai 3 hari. Terus lagi juga nih kan kedua ketemu Banaspati banget. Itu Banaspati sosok yang paling gua
takutin juga sih. Emang tuh Banaspati itu Karena emang katanya kalau kena dia sedikit kita langsung angus kan. auranya dia juga kuat banget bang. Kalau lu nggak kuat mungkinnya bisa lu pingsan di tempat mungkin ya kalau lu nggak fit atau gimana. Dan untuk yang terakhir ke siluman ular cerobong asap tuh gila banget sih. Untuk gak ketemu bapak mamanya. Bapak mamanya nggak, untuk satu anaknya. keluarga. Bisa-bisa lu direkrut deh. Masukin kartu keluarga. Jadi intinya nih bang ya, dari setelah yang semua gua tanyakan ke lu nih, gua pengen narik kesimpulan bang. Jadi kita kan hidup di dua dunia, dunia kita dan dunia mereka. Apa tanggapan lu untuk pemirsa di rumah? Tanggapan gue sih ini sih tanggapan gue sebenarnya kayak gini. Kalian gak usah takut sih yang kayak gitu kan, karena yang pasti udah dua dunia kan, udah beda. Cuman emang dia tuh memang ada dan di kitab manapun dijelaskan memang ada gitu kan. Jadi ya percaya aja sama Tuhan kalian. Benar, gitu. benar. Nggak perlu takut banget ya. Iya. Takut boleh, cuma nggak boleh. Takut berlebihan. boleh, tapi kita nggak boleh berlebihan. Karena bagaimanapun juga kita statusnya lebih di atas dia. Benar. Di gini dia kalau dari akun ya, dari agama gue juga nih kak. Emang kita tuh bangsa kita lebih, maksudnya derajat kita lebih tinggi daripada mereka. Dan emang sebelum dunia ini diciptakan, manusia diciptakan, memang bangsa mereka duluan yang diciptakan sebelum kita kan. Jadi intinya emang kita nggak harus saling menghargai aja, karena kita hidup di dua dunia, kita harus menghargai mereka dan mungkin kita nggak boleh ganggu mereka atau gimana. Yang penting kita nggak ganggu dan mereka pun dengan dunia mereka sendiri gitu. Jadi buat kalian guys ya di rumah, gue pengen bilang makasih dulu ya Bang Kempot atas waktunya. Gila keren banget nih sumpah explorer yang satu ini guys, harus patut diacungi celurit guys. karena keberanian. Jadi buat kalian di rumah nih, kasih tanggapan kalian buat cerita Bang Gempot ini. Dan jangan lupa ya, nih Explorer Mystery dan juga Gempot TV, dikunjungi langsung channelnya guys. Langsung dikunjungi, langsung di like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian. Kalian cek semua yang ada video di situ ya. Jadi gua Reno Febriano nggak lupa buat ngingetin kalian kalau kalian punya cerita misteri juga, kalian jangan lupa kunjungi link Instagram di bawah ini nih guys. Langsung di DM karena responnya bakal cepet guys. Oke? Jangan lupa nih video di like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian, nyalain tanda loncengnya. Salam explore.